Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat wa rahimakumullah, kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau merupakan ulama dari Syafi'iyah. Dan kita akan mengkaji yaitu hadis yang ke-15. Kita akan mengkaji hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah hadis, atau beliau mengatakan al-hadisul khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini terdapat 3 jumlah. Ada 3 pembahasan di dalam hadis ini. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang berkata baik atau diam. Oleh karena judul kajian kita yaitu berkata baik atau diam, karena ini pembahasan pertama atau pembahasan pertama yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan yang ketiga memuliakan tamu. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap pembahasan, di setiap jumlah atau di setiap pembahasan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pembahasan pertama berkata baik atau diam, mengucapkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada hari akhir. Begitu pula tentang memuliakan tetangga, mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Begitu juga pada pembahasan ketiga memuliakan tamu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Maka kata para ulama, ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk melakukan amal-amal ini. Di sini ada anjuran, ada motivasi bagi kita untuk melakukan amal-amalan ini. Dan di sini menunjukkan tentang keutamaan amalan-amalan ini.
menunjukkan tentang besarnya pahalanya, dan ini juga menunjukkan inilah konsekuensi daripada iman kepada Allah dan hari akhir, harus ada amalan. Maka menunjukkan tiga perkara ini memiliki keutamaan yang sangat besar, karena Allah mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas kenapa di dalam hadis ini Nabi SAW hanya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa hanya dikatakan barang siapa yang iman kepada Allah, barang siapa yang iman kepada hari akhir? Dikatakan oleh para ulama dikarenakan beriman kepada Allah, ya, mengatakan al-imanu man yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang dituju dari semua ibadah. Adalah yang dituju dari semua ibadah. Maka semua bentuk ibadah, semua bentuk taqarrub, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa disebutkan man kana yu'minu billah. Kemudian kenapa disebutkan yu'min bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir? Kata para ulama, karena hari akhir itu adalah hari pembalasan. Hari di mana manusia nanti akan dihisap semua amal-amalnya. Nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperlihatkan amal-amal perbuatannya. Maka Nabi SAW memulai dengan perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, agar seorang itu beribadah karena mengharapkan ridha Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala dia beriman kepada hari akhir, dia akan tahu bahwasanya nanti dia akan meninggal dunia dan amalan-amalan yang dia lakukan nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan seorang hamba berupa kebaikan, yang berupa ucapan-ucapan yang baik, amalan seorang hamba yang berupa memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dia nanti akan mendapatkannya di akhirat nanti di hari kiamat. Begitu pula orang yang melakukan amal-amal keburukan, amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan mendapatkan hukumannya di hari kiamat. Maka ini penting. Di sini ada 3 amalan kita lakukan. Kenapa? Karena itu nanti akan membuahkan pahala. Kalau malah kita melakukan kebalikannya, berkata yang buruk, tetangga kita ganggu, tamu tidak kita muliakan, maka nanti kita juga akan mendapatkan balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, ya, seberat semut kecil, maka dia nanti akan melihatnya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barang siapa yang melakukan seberat semut kecil berupa keburukan, maka dia nanti akan mendapatkannya. Maka seorang muslim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila melakukan sebuah amal kebaikan seperti amal-amal yang disebutkan di dalam hadis ini atau amal-amal yang lainnya, maka hendaknya melakukannya berdasarkan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena apabila dia melakukan berdasarkan iman kepada Allah dan hari akhir, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalnya. Maka Allah akan menerima amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan akhirat, kemudian dia berusaha untuk menuju kepadanya, memperjuangkan dengan sebenar-benarnya, dan dia wa huwa mu'minun, kata Allah, dan dia dalam keadaan beriman, dia menginginkan akhirat dan dia dalam keadaan beriman, maka apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhu maskura, maka mereka usahanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga lisan,
memuliakan tetangga, dan juga memuliakan tamu, atau semuanya dari jenis kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Dan barang siapa yang melakukan amalan, dia tidak berdasarkan iman kepada Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah, dia yang dituju hanyalah keurusan dunia, maka amalan seperti ini tidak akan diterima. Bahkan kata para ulama, itu bukan amal ketaatan, karena harus ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka jelas kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai di dalam hadis ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang pertama sebutkan adalah berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut." Hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya menjaga lisannya. Tidak berbicara kecuali pembicaraan tersebut mengandung kebaikan, atau ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, atau akibatnya adalah akibat yang baik. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya kebaikan falyakul khairan, katakan yang baik. Para ulama mengatakan bahwasanya al khair di sini ada dua. Yang pertama adalah khair secara zatnya. Memang ucapan itu adalah ucapan yang baik. Seperti apa misalnya? Seperti membaca Al-Qur'an. Ini secara zatnya adalah kalimat yang baik, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, ya, memuji Allah, ya, bertahlil, terutama sekarang yaitu memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengajarkan ilmu agama, ya. Maka ini semuanya adalah ucapan yang baik, secara zatnya memang baik. Atau yang kedua, falyakul khairan, berkata yang baik, ucapan yang mungkin biasa saja, cuman tujuannya adalah untuk hal yang baik. Disebutkan oleh para ulama seperti untuk membuat orang lain bahagia, membahagiakan orang lain. Mungkin ucapan ini bukan zikir, bukan Al-Quran, bukan doa dan yang semisalnya, ucapan biasa tapi membuat orang lain bahagia, maka ini juga termasuk ucapan yang baik, ya. Justru kata para ulama, kalau orang duduk-duduk misalnya, kalau ada orang datang kepada suatu majlis, ya, bukan majlis ilmu tapi memang majlis bertemu dengan teman, kemudian dia datang, semenjak dia datang sampai selesai dia tidak pernah berbicara sama sekali. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan nanti di majlisnya. Ini kenapa? Ada kecurigaan malah. Tapi kalau dia datang kemudian ngobrol hal yang biasa, kemudian malah sahabat-sahabatnya jadi bahagia, menjadi senang, jadi terhibur misalnya, tentunya dengan yang baik, ya, maka ini juga termasuk kata-kata yang baik. Justru kalau tidak berbicara sama sekali, datang ke majelis tidak ada pembicaraan sama sekali, sampai selesai majelisnya gak ada ngomong sama temannya, sebelah kirinya, kanan kirinya gak ada ngomong, malah ini malah yang nanti membuat sahabatnya kadang yaitu tidak senang dan yang semisalnya, curiga ini dan itu. Maka kebaikan kata para ulama bisa jadi secara zatnya atau untuk tujuannya adalah yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila ada kata-kata yang baik kita ucapkan. Kalau kata itu bukan kata yang baik, tidak mengandung kebaikan, maka hendaknya kita diam. Kenapa? Karena kata para ulama itu mengandung keburukan. Ucapan yang tidak baik maka hendaknya diam. Kenapa? Karena mengandung keburukan. Keburukannya itu bisa keburukan buat dirinya dan bisa keburukan buat orang lain. Keburukan buat dirinya sangatlah banyak. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya orang yang masuk ke neraka, ya,
banyak orang yang masuk neraka itu disebabkannya karena lisan. Ini bahayanya lisan buat orang yang berbicara. Makanya kata para ulama, ucapan itu bisa jadi sebagai penolong bagi dia apabila berupa kebaikan, nanti di akhirat, di hari kiamat bisa jadi menjadi malapetaka bagi dia apabila berupa keburukan. Maka hati-hati, karena sangat berbahaya masalah ucapan ini. Sebagaimana di dalam hadis Mu'ad, tatkala Nabi SAW yaitu memegang lisan beliau, kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, tahanlah olehmu ini. Beliau memegang lisan beliau. Kemudian berkata Mu'ad, awa inna mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum, akan diadab disebabkan pembicaraan kita? Maka kata Nabi SAW, sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kamu Mu'ad, ibumu kehilanganmu. Wahai Mu'ad, wahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu disungkurkan ke dalam api neraka di atas muka-muka mereka atau hidung-hidung mereka, melainkan disebabkan apa? Disebabkan karena hasil ucapan lisan mereka. Maka ini hati-hati. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu sangat-sangat berbahaya buat dirinya, buat dia, ya, buat orang yang mengucapkannya. Akan menambah dosa, bahkan akan bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Oleh karenanya betul apa yang dikatakan oleh Umar, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Kata Umar, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bihi. Kata Umar radhiyallahu an, barang siapa yang banyak berbicara maka berarti banyak kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya maka di mana tempatnya? Fannaru aula bihi, kata Umar, maka neraka lebih pantas bagi dia. Maka hati-hati dengan ucapan ini. Jangan kita biarkan kita berucap dengan seenaknya sendiri tanpa kita memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya. Maka seharusnya kita itu lebih banyak diam. Kalau memang ya itu tidak bermanfaat apa yang kita ucapkan. Dan itu betul sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Laisa hunaka syai'un, kata Ibnu Mas'ud, ahwaju ila tuli sijnin minal lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dimasukkan lama ke dalam penjara daripada lisan. Maksudnya harus didiamkan, itu lisan. Maka hati-hati dari berkata dengan ucapan-ucapan yang buruk. Berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Meskipun mungkin kita memandang ini hanya satu kalimat saja. Meskipun hanya satu kalimat, hati-hati. Kenapa? Karena sangat besar dosanya. Jangan kita meremehkan. Meskipun hanya kita mengucapkan satu kata, maka harus hati-hati. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqa laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba berucap dengan satu kalimat, yaitu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli, ya, maka Allah Subhanahu wa taala angkat dengannya derajat-derajatnya. Dia berucap satu kalimat, tapi kalimat ini adalah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, maka diangkat nanti derajatnya. Ini berarti kalimat yang ucapan yang menjadi penolong dia nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang itu merupakan bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia masukkan dengan ucapan itu ke dalam jahannam. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka hati-hati di dalam berbicara meskipun itu hanya satu kalimat saja. Satu kalimat saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan demikian. Bagaimana kalau yang kita ucapkan itu banyak kali kalimatnya? Bagaimana kalau kita berbicara tanpa memperhatikan, menimbang dulu, ini baik atau tidak, ini sesuai dengan batasan-batasan syariat atau tidak? Maka orang kalau sudah demikian berbicara tanpa memikirkan terlebih dahulu, menimbang terlebih dahulu, bahkan apabila ucapan itu adalah ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, kekufuran dan yang semisalnya, maka itu bisa membahayakan dia nanti di hari kiamat. Maka ikutilah apa yang diarahkan oleh Nabi. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam berbicara. Kita timbang terlebih dahulu. Kalau baik kita keluarkan, kalau tidak maka tidak perlu dikeluarkan. Karena setiap yang keluar dari lisan kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap dari sebuah ucapan kecuali di sana yaitu ada raqib dan atid. Maka ini semua yang kita ucapkan nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama di antara bahaya lisan. Di antara bahaya lisan, kata para ulama bahwasanya lisan itu memberikan pengaruh kepada semua tubuh. Memberikan pengaruh kepada semua anggota tubuh. Ada pengaruh kepada pandangan kita, memberikan pengaruh kepada pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, dan semua anggota badan itu disebabkan lisan. Maka kata para ulama, munculnya kezaliman-kezaliman di dalam jiwa kita itu disebabkan lisan kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullahu tukaffirul lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa idza istaqamta istaqamna wa idza awajta wa in awajta awajajna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila di waktu pagi anak Adam, bahwasanya apabila anak Adam di waktu pagi anggota-anggota tubuhnya itu mengingkari lisan, mengatakan kepada lisan dia adalah kufur nikmat, maka akhirnya dinasihati oleh anggota badan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita itu tergantung kamu. Apabila kamu istiqomah, maka aku akan istiqomah. Kalau kamu bengkok, tidak mau istiqomah, menyimpang, maka aku pun akan menyimpang. Maka kata para ulama, anggota badan kita itu mengikuti lisan. Apabila seorang menjaga lisannya, maka semua anggota badannya akan beradab. Semua anggota badannya akan menjadi baik, akan menjadi istiqomah. Namun apabila seorang itu tidak bisa menjaga lisannya, maka anggota badannya tidak akan bisa istiqomah. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita ambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini sering kita dengar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucaplah dengan ucapan yang baik. Apa manfaatnya kalau orang bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang baik? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya.
tentang keutamaan orang yang menjaga lisannya. Akan Allah perbaiki amal kebaikannya. Tapi kalau dia tidak mau menjaga lisannya, maka akan buruk semua anggota badannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya perkara yang wajib, perkara yang harus diperhatikan bagi seorang muslim tatkala berbicara, hendaknya dia menimbang terlebih dahulu. Hendaknya menimbang terlebih dahulu, memperhatikan ucapan ini baik atau tidak, ucapan ini buruk atau tidak, ada mudaratnya apa enggak, membahayakan buat dirinya apa enggak, membahayakan buat orang lain atau enggak. Atau kita masih ragu-ragu, ini amalan ada kebaikannya atau tidak, ucapan ada kebaikannya atau tidak. Maka ini harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Kalau memang ada kebaikannya, maka kita sampaikan. Kalau memang tidak ada, maka tidak perlu disampaikan, apalagi ada keburukannya. Kalau kita masih ragu ini baik atau tidak, maka kata para ulama, seharusnya juga ditinggalkan. Seharusnya juga ditinggalkan. Maka ini penting ya, bagi kita untuk memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Menimbang sebelum berbicara. Kata Al-Imam An-Nawawi tatkala menjelaskan hadis ini, beliau membawakan perkataan Imam Syafi'i mengatakan makna hadis, in arada ayyatakallam falyufakkir fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam wa in dhahara anna fihi darar wa syakka fihi amsak. Kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan makna hadis ini, apabila seorang ingin berbicara, maka hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu, menimbang. Kata Imam Syafi'i, kalau mau berbicara maka pikirkan terlebih dahulu. Kalau nampak tidak ada mudaratnya, maka katakan. Ini tidak ada bahaya. Kalau saya mengatakan kalimat ini, ucapan ini tidak ada bahayanya, maka takallam, berbicaralah. Kalau nampak di dalamnya ada mudarat atau masih ragu, kata Imam Syafi'i, maka amsik, maka tahanlah, tidak usah berbicara. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kita nimbang terlebih dahulu. Kita perhatikan dulu sebelum berbicara. Ini ada enggak kebaikannya? Oh ada, kita ucapkan. Kita lihat, oh ini ternyata jelas ada mudaratnya, kita tinggalkan. Atau masih ragu, maka kita juga meninggalkan. Oleh karenanya kata para ulama, maka ucapan Imam Syafi'i ini sangatlah bagus. Ya. Sangat bagus. Kenapa? Karena seorang apabila menimbang, memperhatikan ucapannya terlebih dahulu, ya, sebelum berbicara, maka dia nanti akan mendapati pembicaraannya antara tiga hal ini. Jadi kalau seorang itu menimbang ucapannya terlebih dahulu, ya, maka tatkala keluar atau ucapannya itu dia akan menjumpai antara tiga ini. Yang pertama apa? Jelas bahwasanya ucapannya itu bermanfaat. Jelas bahwasanya ucapannya tidak ada bahaya di dalamnya. Maka dalam kondisi ini tidak masalah bagi dia untuk berbicara. Ketika seorang memikirkan kondisi kemungkinan yang kedua, yaitu akan menjadi jelas bahwa bagi dia bahwasanya ini berbahaya. Jelas, oh ini mengandung mafsadah, kerusakan buat orang lain misalnya. Maka dalam kondisi ini kata Imam Syafi'i berarti suruh apa? Suruh diam. Kenapa? Karena jelas ada bahayanya, memudaratkan. Kemudian yang ketiga, kemungkinannya apa ketika orang memikirkan sebelum berbicara? Yaitu ragu-ragu. Masih ragu. Ya. Ini baik atau tidak? Membahayakan apa tidak? Nah, ini masih ragu. Maka dalam kondisi seperti ini, ngapain? Juga diam, tidak berbicara. Maka dalam kondisi ini dia juga diam, tidak berbicara. Dan ini
Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kita ambil faedah, ya, bisa kita ambil dalil dari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal itu jelas, haram itu jelas, di antaranya ada perkara subhat. Maka dari sini bisa kita katakan, ucapan yang baik itu jelas kalau kita mau memikirkan terlebih dahulu. Ucapan yang buruk itu jelas kalau kita mau memikirkan terlebih dahulu. Maka kalau yang baik kita lakukan. Kalau ucapan itu jelas buruk, maka kita tinggalkan. Kalau ternyata ucapan itu masih subhat, samar, tidak jelas baik atau buruk, maka apa yang kita lakukan? Maka seharusnya kita juga meninggalkan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu rahimahullahu ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati di dalam berucap ini. Karena bisa yaitu membahayakan buat diri kita, seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu kalimat bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, dan itu bisa jadi membahayakan orang lain juga. Betapa banyak orang itu berselisih, bertikai disebabkan karena lisan kita. Betapa banyak orang itu yaitu bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan saudaranya, bermasalah dengan tetangganya disebabkan karena omongan kita. Maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Ini memecah belah umat, ya. Ini memecah belah persaudaraan dan yang semisalnya. Maka harus diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama, hendaknya kita itu menimbang dulu sebelum berbicara. Sebelum amalan itu, sebelum ucapan itu menjadi bagian dari amal perbuatan kita. Kata para ulama, hendaknya kita menimbang terlebih dahulu sebelum berbicara. Ya. Kenapa? Sebelum amalan itu menjadi amal perbuatan kita. Kenapa demikian? Karena kalau seorang itu tidak berbicara, maka ini belum dicatat sebagai amal ucapan dia. Maka ini tahan. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari dia, dari ucapannya, maka sekarang jadi amal dia. Jadi amal ucapan dia. Tergantung sekarang yang diucapkan. Kalau yang diucapkan baik, maka alhamdulillah nanti dia akan menjadi amal kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat. Kalau yang kita ucapkan ternyata buruk, wal iyadu billah, maka ini nanti akan menjadi amal keburukan yang juga nanti akan kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka simpanlah kalau ada kata-kata yang mungkin kita masih ragu, gak usah diucapkan. Apalagi sudah jelas ada mudaratnya, maka tidak usah diucapkan. Dan tidak berdosa, kata para ulama, orang itu kalau belum disampaikan, belum diucapkan apa yang ada di dalam hatinya, tidak berdosa, kata para ulama. Ya, kata para ulama, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku, ya, atau dalam Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku, ya, yaitu apa-apa yang terbesit di dalam jiwa mereka selama mereka tidak berbicara dan tidak berbuat. Ya. Maka kalau cuman masih ada di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita, belum kita lafadzkan, belum kita ucapkan, maka itu belum jadi amal perbuatan kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, maka sekarang dihitung itu termasuk dalam amal perbuatan yang akan nanti kita dapatkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin pembahasan tentang berkata baik atau diam. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keberikutnya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sekali lagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sebagai bentuk motivasi agar seorang di dalam beramal itu karena Allah dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya dia harus sadar bahwasanya nanti amalnya akan
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kata para ulama menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang sangat besar. Memiliki kedudukan yang sangat besar bagi tetangganya. Tetangga kita memiliki hak yang sangat besar bagi kita di dalam syariat Islam, yang harus bagi kita untuk melaksanakannya, memenuhi hak-haknya, dan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Di antara dalilnya juga yang menunjukkan bahwasanya besar hak tetangga ini adalah hadis Jibril atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu diwasiati oleh Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Jadi Nabi sampai menyangka bahwasanya Jibril ini bagian dari ahli warisnya atau akan mendapatkan warisan. Bahwasanya tetangga ini akan mendapatkan warisan. Kenapa? Saking seringnya Jibril mewasiatkan. Jadi Jibril mewasiatkan terus kepada Nabi sampai menyangka Nabi SAW bahwasanya tetangganya akan mendapatkan warisan. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan besarnya hak tetangga. Sampai Jibril itu datang berkali-kali mewasiatkan dan terus mewasiatkan lagi urusan tetangga. Makanya di sini bahasa beliau mengatakan la yazalu Jibril, senantiasa Jibril. Kata para ulama ini berfaedah bahwasanya wasiatnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetangga berarti memiliki kedudukan, memiliki hak, ada kewajiban yang harus kita tunaikan buat mereka. Harus kita muliakan mereka, penuhi yaitu hak-haknya, dan juga yaitu kita tidak mengganggu tetangga-tetangga kita. Tidak boleh mengganggu. Maka kewajiban kita apa? Kewajibannya memuliakan dan juga menahan dari gangguan. Memuliakan dengan cara apa? Memuliakan bebas, bisa memuliakan dengan ucapan atau perbuatan. Dan kata para ulama, memuliakan tamu itu bermacam-macam nanti. Tergantung kondisinya, tergantung jenis, tergantung tetangganya. Karena syariat tidak membatasi. Ikram itu syariat tidak membatasi. Maka kata para ulama, kalau tidak ada batasan di dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf. Dan bermacam-macam uruf antar daerah dengan daerah yang lain di dalam memuliakan tamu. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Atau jenis ikram, jenis memuliakan yang lainnya. Berbuat baik. Kata para ulama juga bermacam-macam tergantung tetangganya. Ada tetangga kita yang miskin, maka kita beda cara memuliakannya. Ada tetangga kita yang kaya, beda di dalam cara memuliakannya. Ada tetangga kita yang kafir, ada tetangga kita mungkin yang Muslim dan bahkan kerabat kita, maka ini nanti beda di dalam memuliakannya. Maka bermacam-macam cara memuliakan tetangga. Dan ini harus kita ketahui. Ya. Makanya kita harus perhatian dengan tetangga kita sehingga kita tahu ini tetangga kita ini kurang mampu, kebutuhannya apa kira-kira. Kita berbuat baik di situ. Kita tahu tetangga kita ini kaya, maka beda cara memuliakannya. Tidak bisa memuliakan tetangga yang kaya disamakan dengan tatkala kita memuliakan dengan tetangga kita yang miskin. Semuanya dikembalikan kepada uruf. Taib. Sudah masuk waktu isya. Taib. Kurang berapa menit? Taib. Maka ini harus kita perhatikan. Antara tetangga dengan yang lain itu berbeda-beda. Antara tetangga yang miskin dan yang kaya beda. Antara tetangga yang punya kerabat dan yang bukan kerabat itu beda. Oleh karenanya kata para ulama, tetangga itu ada berapa? Ada 3. Tetangga kata para ulama ada 3.
Yang pertama al-jar, qarib, wa muslim. Yang pertama adalah tetangga, kemudian kerabat, kemudian muslim. Maka ada berapa hak? Ini yang paling banyak haknya. Ada 3 hak. Ada 3 kewajiban yang harus kita penuhi. Yang pertama, karena dia memiliki hak tetangga, harus dihormati, dimuliakan. Yang kedua, karena dia adalah kerabat, maka berarti ada hak kerabat juga. Ya, kita harus silaturahmi dan yang semisalnya. Kemudian ada hak seorang muslim. Maka orang yang seperti ini sudah kerabat, tetangga, muslim lagi, maka ini memiliki 3 hak yang harus kita penuhi. Kemudian yang berikutnya yaitu tetangga muslim. Tetangga muslim, bukan kerabat. Maka ada berapa hak? Ada 2. Pertama, dia tetangga, harus kita penuhi. Yang kedua, dia seorang muslim, maka berarti ada hak tetangga, ada hak muslim. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Tetangga kafir, maka ada haknya apa enggak? Ada juga. Apa haknya? Yaitu hak tetangga yang harus kita penuhi. Ya. Kenapa kita juga harus memuliakan tetangga kita meskipun itu kafir? Karena kata para ulama, memuliakan tetangga itu bukan khusus buat orang muslim, tapi untuk semua yang penting dia tetangga. Untuk semuanya yang penting dia tetangga, meskipun tetangga itu kafir. Meskipun tetangga itu adalah orang yang kafir. Oleh karenanya tatkala ada sahabat bertanya tentang tetangganya, tetangga saya itu orang Yahudi dan yang semisalnya, maka dinasihati oleh sahabat yang lain. Saya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, yaitu Jibril selalu mewasiatkan kepadaku, yaitu tentang tetangga, sampai aku mengira dia akan mendapatkan warisan juga. Ya. Maka urusan tetangga harus kita perhatikan. Tidak pandang dia adalah muslim atau kafir, ya, dia kerabat kita atau bukan. Baik, udah masuk. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam berbuat baik kepada tetangga itu bermacam-macam, dan itu semuanya caranya dikembalikan kepada uruf. Caranya dikembalikan kepada uruf. Dan tetangga itu ada 3.
Ya, ada tetangga muslim dan kerabat, ada tetangga muslim dan ada tetangga yang kafir. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya hak tetangga yang harus kita penuhi itu adalah dengan cara berbuat baik. Bahwasanya tetangga yang memiliki hak, ya, atau tetangga itu memiliki hak yang harus kita berbuat baik kepadanya, atau berbuat lemah lembut dengannya. Dan kita harus bersungguh-sungguh di dalam menunaikan hak-hak mereka. Dan kita juga harus hati-hati dari mengganggu mereka. Ini kewajiban tetangga, atau ini kewajiban kita terhadap tetangga kita. Dia harus bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, menunaikan kewajibannya, berbuat baik, berlemah lembut dengannya. Jangan sampai kita menyakitinya. Jangan sampai kita menyakiti. Kalau kita tidak mampu untuk berbuat baik, maka minimalnya jangan sampai menyakiti. Membuat sakit hati tetangga kita jangan. Mengganggunya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan kita, jangan. Karena ini sangat besar dosanya. Karena ini yaitu termasuk dosa. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi demi Allah tidak beriman. Diulang-ulang sama Rasul SAW. Lalu mengatakan, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Di sini Nabi SAW menafikan iman, ya, sampai menafikan kesempurnaan imannya. Maka kata para ulama menunjukkan berbuat baik kepada tetangga itu wajib, dan berbuat buruk mengganggu tetangga itu haram, dosa. Maka harus hati-hati. Maka kita harus hati-hati di dalam mengganggu tetangga. Harus hati-hati jangan sampai mengganggu tetangga. Kenapa? Karena mengganggu tetangga itu adalah dosa, bahkan sangat berat, ya, ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang ini menunjukkan bahwasanya berbuat dosa atau mengganggu tetangga itu lebih besar daripada mengganggu yang bukan tetangga. Kata Nabi SAW di dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku ceritakan tentang dosa besar, dosa yang paling besar? Maka kata Nabi SAW menyebutkan yaitu asyirku billah. Nabi pertama menyebutkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi menyempurnakan hadis dan mengatakan wa antazniya halilata jarik, atau wa antuzani bihalilati jarik, atau kama qala Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan yang berikutnya yaitu berzina dengan istri tetangganya. Maka berbuat buruk dengan tetangga itu dosa, ya. Berbuat zina itu dosa, haram, termasuk dosa besar. Tapi itu lebih besar lagi kalau dilakukan dengan tetangga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kewajiban kita, ya, itu adalah memuliakan tetangga, dan kita akan berlipat-lipat dosanya kalau mengganggu tetangga. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, akhbiruni aniz zina. Kata Nabi berkata kepada sahabatnya, katakan tentang zina. Mereka menjawab haram. Kemudian Nabi bertanya lagi, kabarkan kepadaku, akhbiruni aniz zina, kabarkan tentang zina. Mereka menjawab haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Kemudian Nabi mengatakan, la ayyazniyar rajulu bi asrati niswatin aisar min ayyazniya bihalilati jari. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah berzina seorang dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan 1 istri tetangganya. Bayangkan, ini menunjukkan apa? Besarnya dosa, yaitu mengganggu tetangga. Karena berzina itu dosa, dosa besar bahkan, tapi berzina dengan tetangganya itu lebih besar lagi, waliyadzubillah. Lebih besar lagi dosanya, ya. Bahkan kata Nabi itu masih lebih ringan
itu lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, yang jauh dari rumah kita. Tapi dosa ya, tetap dosa. Di dalam kemudian juga mengatakan akhbiruni anis sariqah. Kabarkan kepadaku tentang mencuri. Qalu haramun, mereka berkata haram. Telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan la ayyasriqar rajulu min asrati buyutin aisar min ayyasriqa min baiti jarihi. Seseorang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri yaitu dari rumah tetangganya, satu rumah tetangganya. Jadi mencuri dari 10 rumah itu masih lebih ringan daripada mencuri dari satu rumah. Sama-sama dosa besar, mencuri dosa besar. Tapi kalau yang dicuri tetangganya itu sama dengan mencuri bahkan lebih, yaitu dosanya besarnya daripada mencuri dari 10 rumah yang itu bukan tetangganya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbaikilah muamalah kita dengan tetangga kita. Berbuatlah baik dengan mereka. Didiklah anak-anak kita agar berbuat baik dengan tetangga kita. Ya. Ajarkan kepada mereka hak-haknya tetangga yang harus kita penuhi. Ya. Maka ini kewajiban kita semua. Ya. Terkadang anak kita yang nakal dan yang semisalnya waliyadumullah mudah-mudahan enggak ya. Ya anak kita kadang yang maka kita nasihati, ajarkan tentang hak tetangga. Karena itu adalah kewajiban kita. Maka kata para ulama mengatakan ya fakun li jarika kama tuhibbu ayyakuna jaruka laka. Jadilah kamu terhadap tetanggamu sebagaimana kamu cinta tetanggamu itu melakukan seperti itu kepadamu. Jadi sebagaimana kita senang kalau kita berbuat diperlakukan baik oleh tetangga kita, maka seharusnya kita pun demikian. Kita harus senang berbuat baik kepada tetangga kita. Harusnya demikian seorang muslim. Maka kalau kita senang tetangga kita berbuat baik, maka seharusnya pun kita senang berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana kita senang juga kalau diperlakukan baik oleh tetangga. Kalau memang kita menjumpai keburukan dari tetangga kita, berbuat buruk kepada kita, maka kata para ulama, tidak usah dibalas. Ya, tidak usah dibalas dengan gangguan juga. Akan tetapi balaslah dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik. Idfa billati hi ahsan. Balaslah dengan yang baik. Jadi memang namanya tetangga kadang adalah kadang gangguan. Maka kita bersabar, kita nasihati. Ya, sebagaimana kita juga tidak ingin yaitu tetangga kita ini punya dosa disebabkan mengganggu kita, maka kita nasihati kalau mampu biar dia tidak dapat dosa. Kemudian yang berikutnya yaitu pembahasan ketiga tentang memuliakan tamu. Yaitu tentang memuliakan tamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka kewajiban seorang muslim tatkala ada tamu datang ke rumah kita, seharusnya dia menyambutnya dengan baik, menjamunya, berbuat baik, memuliakannya, karena ini adalah sebuah kewajiban. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya tamu itu adalah yang datang jauh, ya, dari luar kota atau dari luar daerah kita. Ya. Maka itulah tamu. Dan dia memang bertujuan mau datang ke rumah kita. Maka kalau seperti ini, maka kita harus hormati. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Yang harus dimuliakan, yang harus yaitu kita wajib penuhi dan yang semisalnya harus kita jamu dengan baik, kita sambut, tidak boleh kita tolak, itu adalah orang yang datang dari luar daerah kita dan dia memang bertujuan untuk ke rumah kita. Kalau orang itu adalah tetangga kita, main, itu kata para ulama bukan bertamu, bukan tamu, tapi itu namanya berkunjung. Itu namanya berkunjung. Maka dalam kondisi ini boleh kita mengatakan, oh saya lagi sibuk, tidak bisa menerima tamu. Ini tidak masalah kata para ulama. Tapi kalau orang yang jauh, ya, yang itu bukan tetangga kita, bukan orang daerah kita, kemudian datang dari jauh, ya maka kasihan. Ya kalau kita tolak. Tapi kalau cuma tetangga, kata para ulama, itu bukan tamu, tapi itu berziarah, berkunjung. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka harus dipenuhi. Dan kata para ulama, tamu di hari pertama dan di malam pertama itu memiliki jamuan khusus yang sangat ditekankan, khusus jamuannya. Kemudian hari yang kedua, ketiga, 3 hari ini ada jamuan yang wajib. Kemudian kalau lebih dari 3 hari, maka di situ adalah mustahab. Ya, tidak wajib. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya maka itu dikarenakan kurangnya ilmu kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan kita dan kita bisa mempraktekkan yaitu 3 pembahasan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.